saya Uung Yonas. Cerita inspirasi kita hari ini dengan judul Gara-gara Kucing. Alkisah, sepasang suami istri dikaruniai seorang anak pada tahun pertama masa pernikahannya. Tentu saja, mereka sangat gembira dengan anugerah Allah tersebut karena memiliki anak termasuk salah satu besar harapannya. Akan tetapi, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menimpakan penyakit aneh kepada sang anak yang masih bayi itu. Berbagai ikhtiar pengobatan telah dilakukan kedua orang tuanya. Namun, pengobatan seakan tak berdaya untuk menyembuhkannya. Keadaan sang anak semakin memburuk. Tidak hanya keadaan anaknya yang semakin memburuk, keadaan ibu bapaknya pun menjadi buruk akibat kesedihan dan besarnya energi yang dikeluarkan untuk mengobati anak sematawayangnya itu. Perasaan buruk itu menyeruak di dalam hati karena kami merasa tak berdaya memberikan pengobatan bagi penderitaan anak kami, ujarnya. Ketika kondisi sang anak sudah sangat mengkhawatirkan, ada seseorang yang menunjukkan kepada pasangan muda ini seorang dokter yang berpengalaman dan terkenal. Mereka pun segera mendatangi dokter tersebut. Saat tiba di tempat praktek dokter itu, demam anaknya semakin tinggi. Dokter itu pun berkata, apabila panas anak Anda tidak turun malam ini, kemungkinan besar dia akan meninggal esok hari. Keduanya kembali bersama sang anak dengan kegelisahan yang memuncak. Sakit menyerang tubuh sang ayah, memikirkan anaknya hingga kelopak matanya tak mampu terpejam tidur malam hari. Untuk menenangkan diri, dia pun segera salat dan memohon jalan terbaik kepada Allah. Setelah selesai salat, dia langsung pergi dengan wajah bermuram durja meninggalkan istrinya yang menangis sedih di dekat kepala anaknya. Ayah muda ini terus berjalan di jalanan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk anaknya. Tiba-tiba, dia teringat pada sebuah hadis Rasulullah tentang sedekah yang berbunyi, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Namun, dia bingung, siapa yang harus dia temui pada waktu malam seperti ini? Dia bisa saja mengetuk pintu seseorang dan bersedekah kepadanya. Tapi apa yang akan dikatakan oleh tuan rumah kepada dia jika dia melakukan itu? Dalam kondisi bimbang seperti itu, tiba-tiba ada seekor kucing kelaparan yang mengeong di kegelapan malam. Dia pun segera teringat pada pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah, apakah berbuat baik pada binatang ada pahalanya? Rasulullah menjawab, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tanpa pikir panjang, dia pun segera kembali ke rumah, mengambil sepotong daging dan memberi makan kucing itu. Dia menutup pintu belakang rumahnya. Suara pintu itu bercampur dengan suara istrinya yang bertanya, "Mengapa kamu kembali dengan cepat?" Dia pun bergegas menuju ke arah istrinya dan mendapati wajah sang istri telah berubah. Dari permukaan wajahnya terlihat raut kegembiraan. Wanita muda itu berkata, "Sesudah engkau pergi, aku tertidur sebentar masih dalam keadaan duduk. Aku melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dalam tidurku, aku melihat diriku mendekap anakku. Tiba-tiba ada seekor burung hitam yang sangat besar dari langit yang terang hendak menyambar anak kita untuk mengambilnya dariku. Aku menjadi sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tiba-tiba muncul seekor kucing yang menyerang secara dahsyat burung itu, dan keduanya terlibat perkelahian sengit. Aku tidak melihat kucing itu lebih kuat daripada burung itu, karena si burung badannya gemuk
Namun akhirnya, burung elang itu pun pergi menjauh. Aku terbangun mendengar suaramu ketika datang tadi. Mendengar cerita istrinya, dia hanya tersenyum. Melihat suaminya, sang istri menatap ke arahnya dengan terheran-heran. Keduanya lalu bergegas mendekati anaknya. Dilihatnya, demam sang anak sudah mereda dan matanya sudah mulai terbuka. Esok harinya, sang anak sudah mau makan dan sehat seperti sedia kala. Pendengar, janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa. Ketika Allah menunjukkan ijabah doa itu, Dialah yang menjamin ijabah doa itu menurut pilihannya kepadamu, bukan menurut pilihan seleramu. Kelak pada waktu yang dikehendakinya, bukan menurut waktu yang engkau kehendaki. Dari Ibnu Athaillah. Saya Uung Yonas.